Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin menolong kita semua. Mari kita berdoa supaya kita lepas dari roh kikir dan roh pelit. Lepas daripada tangan yang tertutup seperti ini ketika kita berhadapan dengan orang yang memerlukannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami sekarang dengan firman Tuhan, supaya kami mulai menyadari bahwa ketika kami memberi untuk orang lain, kami sama dengan menabur benih. Dan nanti benih itu akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan saat ini. Berkati semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru surat 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saudara sekalian, ketika kita memberi dan berbagi dengan sesama yang memerlukan, satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita sedang menabur benih.
Kita bukan sedang membuang uang, tidak. Itulah yang sangat sering saya katakan kepada saudara-saudara sekalian. Mengapa kita tidak bisa diberkati oleh Tuhan? Karena kita pikir kita sedang buang berkat Tuhan kepada orang yang memerlukan. Macam-macamlah alasan kita. Orang itu malas lah, orang itu padahal sehat tapi tidak mau bekerja. Kalau kita mau memberi, memberilah. Sampai firman Tuhan katakan, jangan diketahui oleh tangan kananmu apa yang diberikan oleh tangan kirimu. Maksudnya ialah, mari kita memberi dengan hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Itu yang membuat hati kita berbahagia, kita menjadi penuh dengan damai sejahtera. Justru semakin banyak kita memberi, semakin kita penuh dengan sukacita. Alkitab ini mengatakan dengan begitu jelas, camkanlah ini orang yang menabur banyak, menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, rela hati, murah hati, dan jangan dengan sedih hati atau kena paksaan. So Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, memberi sambil tersenyum. Saya katakan demikian. Ada orang yang memberi karena apa? Karena dia malu kalau tidak memberi. Itu sebabnya mengapa kami di gereja menggunakan kotak persembahan dan amplop, supaya tidak ada yang merasa malu memberikan misalnya Rp2.000. Ya. Tidak ada yang merasa malu karena masuk ke dalam amplop. Pak, bukankah kalau begitu persembahan yang Rp2.000 itu seberapa ruginya dibandingkan dengan harga amplop putih itu? Tapi saya ingin mengatakan, mana yang kita perhitungkan? Gereja rugi atau gereja bikin orang jadi malu? Itu sebabnya kami tidak menggunakan kantong persembahan. Karena kalau sudah kantong persembahan, lama-lama lagi petugasnya di depan kita, padahal kita memang pada waktu itu tidak bawa uang cukup. Maka orang akan menjadi malu. Tapi kalau pakai kotak persembahan, itu kalau dia memang tidak punya uang mau dipersembahkan hari itu, ya dia tidak usah berdiri dong. Tidak usah pergi ke depan memberikan ke dalam kotak persembahan. Itu cara kami. Terserah sudah mau pakai cara yang mana, pakai cara kebiasaan pakai kotak kantong persembahan, ya silakan saja. Karena amat sangat berbahaya di mana kita kemudian ada suami istri yang pulang ke rumah bertengkar. Oleh karena apa? Ya kita sudah habis uang belanja, Bang, katanya kepada suaminya. Kenapa? Kata suaminya, tadi saya sudah kasih persembahan. Pendeta itu bilang, persembahkanlah lembaran yang paling besar. Kan itu sebabnya saya tidak pernah, saudara sekalian, tidak pernah bilang begitu dalam kebaktian. Persembahkanlah yang terbaik. Yang terbaik itu bisa macam-macam. Seperti saya sendiri contohnya. Saya selalu menyiapkan persembahan yang kertas uangnya itu yang terbaik. Mengapa demikian? Karena saya pikir bukan hanya nilai uangnya perlu bagus, tetapi juga kualitas dan lembaran uang itu juga harus bagus. Itu sikap hati saya. Terserah saudara-saudara mau buat apa, ya, yang menurut saudara membawa damai sejahtera. Tetapi di sini prinsip ini sangat penting untuk kita, yaitu ketika kita memberi di gereja atau memberi kepada sesama kita yang membutuhkannya, kita sama dengan menanam. Mari saya ingin mengajak kita semua melihat firman Tuhan dari yang paling umum, ya. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Mari kita beriman tentang ayat firman Tuhan ini. Markus 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik,
ia akan tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Amin. Mari kita kalau menanam, harapkanlah dia menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Lebih banyak lagi Tuhan memberi kita, lebih banyak lagi hasil panennya, lebih banyak pula kita akan memberi minggu depan, bulan depan, dan tahun depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami sedang menabur sesuatu, menabur benih, dan kami percaya benih yang kami taburkan dengan sukacita akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Berkati hidup kami ya Tuhan, dan ajar kami mulai bersyukur untuk sesuatu atau apa saja yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.